Salam Bapak Ibu. Mari kita belajar bagaimana Tuhan naik ke surga. Kita membuka firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 13. Sesuai dengan tema hari ini tentang kenaikan Tuhan Yesus, dan saya juga memberikan tema tentang kenaikan Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 13. Mari baca bersama-sama. Saya sudah tuliskan di LCD. Yang membawa HP juga bisa, yang menonton juga bisa membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Saudara, mari belajar hari ini bagaimana perkataan Tuhan Yesus kepada Nikodemus ini. Ketika dia ditanya oleh Nikodemus tentang Anak Manusia, tentang Mesias, saudara, dia berkata bahwa yang bisa naik ke surga adalah Dia sendiri yang telah turun dari surga. Kita belajar bagaimana makna tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ada 3 makna yang saya bagikan hari ini. Yang pertama, menyediakan tempat bagi kita. Mari perhatikan dari Yohanes 14 ayat 23. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, mari perhatikan ayat ini. Tuhan kembali ke surga untuk menjadi tempat bagi kita. Makna yang pertama tentang kenaikan. Tuhan menjadi tempat bagi kita. Semua yang percaya Yesus adalah Tuhan. Tuhan naik ke surga untuk menyediakan apa, saudaraku? Menyediakan tempat buat kita, menyediakan rumah buat kita. Salah satu contoh, seandainya Pak Tugi, dia sedang bekerja di Tuntang sana, bertemu dengan orang yang beliau kenal, mungkin sangat baik atau tidak baik mengenalnya, saudara ya. Dia berkata seperti ini, mari Pak, mampir ke rumah saya, mampir di tempat saya. Seperti itu. Kira-kira Pak Tugi punya rumah di sini Pak enggak? Dia berkata seperti itu. Punya enggak? Beliau berkata, mampir ke rumah saya. Berarti yang punya rumah siapa? Pak Tugi. Oke. Saya rumah saya di Puyang. Ketemu dengan orang di Salatiga mungkin. Mari Bapak Ibu mampir di rumah saya di Kendal. Kira-kira patut atau enggak? Kira-kira Pak Daniel di rumah di Kendal orang? Tidak ya? Atau mungkin Sabrina bertemu dengan teman di kuliah di PSW seperti itu mungkin. Mari mampir di rumah saya di Kendal. Padahal rumahnya di mana? Di Kendal. Kira-kira tepat atau enggak? Enggak tepat. Tapi kalau Pak Tugi yang rumahnya Kendal, beliau berkata kepada temannya, mari mampir di rumah saya Kendal Samirono. Patut ya? Tepat ya? Bukankah Tuhan Yesus sudah berkata seperti itu? Dia berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan dia juga berkata bahwa hanya orang yang bisa naik ke surga adalah orang yang telah turun dari surga. Ini sudah menunjukkan tentang keilahian Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Ini sudah menggambarkan bahwa Dia adalah pemilik surga itu. Dan Dia adalah Tuhan yang kita sembah. Katakan amin. Itu luar biasa, saudaraku. Kenaikannya membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan hari kita belajar bahwa Yesus ketika naik ke surga, makna yang pertama adalah Dia menjadikan tempat bagi kita di surga. Itu luar biasa. Hanya Tuhan Yesus yang berani menjadikan surga buatmu. Tempatmu di sana.
Karena apa? Kata Yesus bilang, karena dia yang mempunyai surga, yang memiliki surga, sehingga dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dalam artian, ini kalau Mas Andri sebelum menikah, dia kan punya rumah dengan Pak Tugi. Mari mampir di rumah Bapakmu. Ini gambaran seperti ini. Saudara, mari belajar hari ini. Yesus memberikan makna tentang kenaikannya. Yang pertama, menjadi tempat bagi kita di surga. Hanya orang yang memiliki tempat tersebut yang berani menjamin dia bisa tinggal di tempat itu. Kalau ada tamu, syukur lalu hari ini sampai mungkin setelah Lebaran, kita nggak tahu sampai kapan tidak ada yang boleh bertamu di rumah kita dengan adanya COVID ini. Pak Ugi ketika mungkin ada orang praktek atau ada orang yang dari KKN seperti itu ditawari sama bekal atau gereja, beliau berkata seperti ini, menginap saja di rumah saya, tidur di rumah saya, wes makan minum tak sediakan, kamu di rumah saya dan kamu menjadi tanggung jawab saya. Kira-kira tepat atau enggak? Tepat. Karena apa? Dia yang punya rumah. Tapi ini mama istri saya berkata, mari menginap tempat Pak Tugi. Wes toh, kamu makan minum gratis. Ora usah gagas makan minum, tidur sakarmu, makan sakarmu, penting kowe mangan wae seperti itu. Kira-kira tempat atau enggak? Karena apa? Bukan rumah istri saya. Umay wong nginep ning kono, dipakai ning kono enak saja. Jelas Pak Tugi berkata, hei, kamu sama dulu, kamu gak pernah undang aku, kenapa kamu kesini? Ini sudah membuktikan seperti itu, saudaraku. Ketika Yesus tadi punya tempat seperti itu, ketika orang datang, kamu siapa? Aku gak kenal kamu, ngapain kesini? Yang nyuruh kamu kesini siapa? Itu sudah menggambarkan sudah seperti ini, bahwa ketika Yesus naik surga, menjadi tempat bagi kita, karena Dia yang punya surga. Saudara, ketika Yesus di dunia, Dia sudah melakukan misi pada Nikodemus ini, sudah memberikan gambaran, memberikan perkataan yang menunjukkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Ketika dia ditanya, dia selalu menghindar. Karena apa? Karena belum waktunya untuk naik surga pada waktu itu. Perhatikan baik-baik. Hanya orang yang dari surga, hanya orang yang turun dari surga yang mampu naik surga. Hanya orang yang dari surga yang mampu memberikan jaminan tentang surga. Siapakah dia? Yesus. Yesus, Tuhan yang mau menjadi sama dengan manusia. Sehingga makna yang pertama, apa saudaraku? Menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, Dia menjanjikan penolong. Mari perhatikan baik-baik. Ini agak panjang ayat ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun atas manusia. Mari perhatikan hal ini. Tuhan Yesus sudah berkata seperti ini, ada lebih baik jika aku naik. Karena apa? Kalau Tuhan Yesus masih di dunia, berarti penyembahan yang dilakukan manusia, saudara perhatikan, yang dilakukan manusia
Saudara hanya terpaku pada Tuhan Yesus yang masih menjadi manusia. Dia hanya datang kepada, ya mungkin pada sinagog, bait Allah dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia naik ke surga, Yesus memberikan penolong buat kita semuanya. Mari kita perhatikan hari ini. Karena apa? Dia menjanjikan penolong buat saudara dan saya. Kalau sudah penolong berarti siapapun bisa ditolong. Karena apa? Karena saudara dan saya punya Roh Kudus. Ketika Yesus naik, berapa hari saudaraku mencurah Roh Kudus? Pentakosta? Dari hari naik sampai Pentakosta nanti 10 hari. Berarti besok minggu dan minggunya lagi sampai ke akhir itu. Kenapa sampai 10 hari? Karena Tuhan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun, dan murid-murid perjalanan dari Bukit Zaitun pada waktu itu sampai ke Yerusalem itu sekitar 7 hari. Dari penafsiran kitab seperti itu. Perjalanan mereka 7 hari 7 malam sampai mereka menunggu lagi dalam rumah. Dan sudah bisa memperhatikan, hal ini pun sama seperti kita saat ini. Karena apa? Kita sedang di lockdown, saudara ya. Gak bisa kemana-mana, sedang menjaga imun dan lain sebagainya seperti itu. Kita nggak boleh keluar. Apalagi nanti kalau lebaran nanti dari H-1 sampai H+5 kalau nggak salah, semua setiap desa di portal. Selain desa Samirono nggak boleh masuk desa ini. Selain warga desa Tajuk nggak boleh masuk tempat ini. Selain warga Sumgawe nggak boleh masuk tempat ini. Jadi nanti kita bersalam-salamannya lewat HP seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang beragama Muslim, berarti kita hanya mengucapkannya minal aidinnya lewat HP seperti saudara ya. Nah, saudara, mari baca hari ini ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan penolong untuk apa? Dia bukan hanya menolong, dia memberikan penghiburan, dia menegur. Tadi saya sudah hampir menulis di status saya seperti ini rencana, tapi belum sempat klik. Mungkin nanti malam. Jangan berdekatan dengan saya, dan jangan kau mengenal saya, karena kau akan banyak sakit hati. Kira-kira jika ada perkataan seperti itu, kira-kira gimana? Berarti dia senengannya jengkel game. Berarti senengannya kayak nganyel game. Berarti senengannya kayak bikin sakit hati orang tuh, mungkin dia yang mungkin omongan itu lekit lah atau bagaimana. Tapi tujuan saya, sudah setiap orang yang sakit hati itu tahu ketika dia salah ditegur. Banyak orang-orang yang sakit hati itu gara-gara apa? Ditegur. Seandainya kita ditegur oleh orang lain dan kita sakit hati, berarti ada sesuatu yang keliru dalam hidup kita. Tapi jika kita ditegur, berarti kita sadar kata teguran itu. Berarti Roh Kudus sedang dalam hidup kita. Dia berkata, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau mengingatkan saya mungkin lewat anak kecil. Engkau mengingatkan saya mungkin pada orang yang lebih muda dari saya. Boleh mengingatkan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, itu berarti seperti itu. Tapi jika ada orang ketika diingatkan, dia malah marah-marah, ngamuk dan sebagainya, itu yang dipertanyakan. Sakit hati dan sebagainya. Karena dia akan introspeksi diri. Roh Kudus menjadi penolong kita, bukan hanya penolong kita. Dia menjadi pelindung kita. Dia menegur hidup kita ketika kita salah. Dia menguatkan dan kita semuanya. Berkah Yesus sudah berkata seperti itu. Roh Kudus turun untuk menjadi penolong dalam hidup. Ada amin. Yang terakhir, sebenarnya saya tadi ada kebablasan mau menyampaikan ini, saudaraku. Yang terakhir, menyembah Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Mari perhatikan dua ayat ini. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh,
Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ketika Tuhan Yesus, kalau sampai Tuhan Yesus tetap di dunia, orang menyembah Tuhan dalam wujud manusia. Ketika Yesus naik ke surga, Tuhan berikan Roh Kudus buat kita semuanya, supaya tadi menjadi penolong dan lain sebagainya, supaya saudara dan saya tidak terbatas ruang dan waktu. Jika pada waktu itu ada bait Allah, ada sinagog yang ada, menyembah Tuhan harus di sana. Dan sekarang ini pun sama, saudara dan saya tidak harus di gereja untuk menyembah Tuhan. Ketika engkau menjadi petani, ketika engkau menjadi peternak, ketika engkau menjadi di bengkel, ketika engkau di tempat bekerja, engkau bisa menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maksudnya segala hidup kita, dalam roh kita, dalam kehidupan kita semuanya, itu percaya sepenuhnya, menyembah Tuhan sepenuhnya. Maksudnya seperti itu, bukan yang lain. Jika orang menafsirkan yang lain, nggak masalah. Tapi ingat baik-baik, menyembah dalam roh dan kebenaran itu menyembah dengan segenap jiwa kita. Dan kebenarannya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi sama dengan manusia. Mari perhatikan, saudara dan saya ada 3 makna ini. Pertama tadi maknanya apa? Menyediakan tempat buat kita. Yang kedua, menjadikan penolong. Yang ketiga, menyembah Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Jika Tuhan Yesus masih dunia, saudara menyembah manusia. Tetapi ketika Dia naik ke surga, kita menyembah Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak harus di bait Allah, tidak harus di sinagog, tidak harus di gereja. Tapi dimanapun kau berada, engkau bisa menyembah Tuhan. Bersyukur jika masanya COVID ini, saudaraku, saudara dan saya menggenapi firman Tuhan. Saudara menggenapi firman Tuhan, saudaraku. Dimanapun saudara berada, tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas gereja dan gereja besar, gereja kecil ada lagi seperti itu ya. Semuanya kelompoknya kecil-kecil seperti sekarang ini. Tidak terbatas dengan ruangan, tidak terbatas dengan waktu yang ada. Kapanpun saudara menyembah Tuhan, Tuhan izinkan. Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam hidupmu. Itu maknanya, saudaraku. Jika saudara dan saya seharusnya bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita tidak diharuskan, weh, kudunya orang, kudunya gereja nak nyembah Tuhan. Oke. Tapi Tuhan menghendaki tidak terbatas ruang dan waktu. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa Dia hidup. Kenaikan Tuhan Yesus sudah membuktikan, ingatlah baik-baik, Dia adalah Tuhan yang turun menjadi sama, yang mau menjadi sama dengan manusia, dan naik lagi ke surga, tempatnya sendiri. Saya akan mengulang lagi. Hanya orang yang dari surga yang bisa naik ke surga. Hanya orang yang dari Kendal yang mau memberikan tempatnya di Kendal. Hanya orang yang dari Puyang tempat saya yang mau ngampirkan tempatnya di Puyang. Gak mungkin Pak Tujuh orang Kendal ujuk-ujuk berkata pada temannya, mari mampir di rumah saya Puyang. Puyangnya yang mana? Pokoknya Puyang. Enggak seperti itu. Surga juga gak seperti itu. Pokoknya kamu di surga. Surga yang mana? Yes, pokoknya surga. Tapi Tuhan Yesus gak berkata seperti itu. Tuhan Yesus berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Jika tidak demikian, aku akan mengatakannya. Kenapa? Karena Dia tahu, Dia sudah tahu tempat surga itu. Dan tempat yang Dia sediakan sudah Dia pondok-pondok. Pondok-pondok ya, sudah dibagi-bagi semuanya. Ini tempatmu, ini rumahmu. Dia menyediakan tempat seperti itu. Dan hanya Yesus yang berani menjamin
Karena apa? Karena dia yang punya tempat tersebut. Hanya orang, hanya pemilik tersebut yang bisa menjanjikan tempat tersebut. Tadi saya mengatakan tentang istri saya ngampirkan tempatnya Pak Tuki, nggak tepat. Karena apa? Bukan tempat istri saya. Pak Tuki datang, enak saja. Kamu siapa yang nyusun di sini? Bukus Pak. Nggak ada bukus, orang juga anakku Pak. Saudara, makna yang paling penting buat saudara dan saya, dengan perkataan Tuhan, dia naik surga, sudah membuktikan dia pemilik surga. Jika dia memilih surga, berarti dia adalah Tuhan. Kiranya hari ini, di masa penantian Pentakosta, saudara dikuatkan. Ketika masa pencurahan Roh Kudus nanti, saudara ditambah-tambahkan pengetahuan, hikmat, dan karunia dalam hidupmu, sehingga semakin kuat. Dan doa saya, semua jemaat Gereja Maranatha, semuanya militan, memiliki kualitas yang luar biasa. Ingatlah baik-baik, kita tidak pernah mengejar kuantitas, tapi kualitas dalam hidup saudara dan saya yang harus kita pertahankan sampai Tuhan berkata, kami ya, omahmu wis dadi. Betapa indahnya ketika Tuhan datang pada kita semuanya dan berkata, rumahmu sudah jadi. Ayo tempat sana. Ketika dipanggil Tuhan, Yesus mau datang buat kita. Ketika menutup mata di dunia, kita membuka mata di surga. Mari bersama-sama di masa penantian Pentakosta ini, saudara memiliki waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran segenap hidupmu. Menyembah Tuhan, kebenaran karena Kristus adalah Tuhan. Segenap jiwa dan ragamu mempercayai menyembah Tuhan. Maksudnya seperti ini, seluruh hidup menyembah Tuhan. Kenaikan Tuhan ini yang memberikan kekuatan buat saudara semuanya. Imanmu semakin bertambah dalam Tuhan. Mari berdoa. Ambil waktu sejenak. Ambil sejenak tentang 3 makna kenaikan Tuhan Yesus. Dia menjadi tempat buat kita semuanya. Karena kita tahu dia adalah Tuhan yang mau menjadi sama dengan manusia. Dia menjadi tempat buat kita, sudah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika dia naik, dia menjanjikan penolong buat saudara dan saya, yaitu Rohnya sendiri, Roh Kudus buat saudara dan saya. Ketika Yesus naik ke surga, kita menyembah Tuhan, tidak terbatas ruang dan waktu.
Dimanapun sudah berada dan kapanpun sudah bisa menyembah Tuhan dengan segenap jiwa dan ragam untuk menyembah Tuhan, untuk percaya bahwa Yesuslah Tuhan. Ambil waktu sejenak, berterima kasihlah kepada Tuhan. Terima kasihlah kepada Tuhan hari ini. Karena Yesus menjadi sama dengan manusia. Berterima kasih. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukur Tuhan. Karena banyak sekali diperbuat oleh Tuhan dalam hidup kita semua. Yang bersyukur Tuhan. Yang bersyukur Tuhan Yesus.